dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Romosius, Romo Pascal, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, khususnya anak-anak yang hari ini akan menerima sebuah peristiwa iman yang membahagiakan. 11 anak akan menerima komuni pertama. Pada peristiwa pembaptisan Tuhan ini tentu sesuatu yang membahagiakan kita semua. Bapak Ibu, Saudara-saudari, perayaan suku ini kita dahulu dengan mempersiapkan hati kita, mengakui dosa-dosa kita, supaya kita tentu layak merayakan Yesus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Tuhan Maria, kepada para malaikat dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, ketika Kristus dibaptis di sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon semoga kami anak-anak angkat-Mu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Dengan pengantaran Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakti, bahwa kesalahannya telah diampuni,
sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara Tuhan berseru, "Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskan di padang belantaran jalan raya bagi kita." Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbakti bukit-bukit harus menjadi rata, dan tanah yang lekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dengan terdengarnya suara-suara, "Hai Sion, membawa kebaikan baik, naik ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, membawa kabar yang baik. Nyaringkanlah suara kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakan kepada kota-kota Yahuda, lihat, itu Allahmu, lihat, itu Tuhanmu. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangan yang ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah kering payahnya dan bersama-sama dia, dan yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti orang gembala. Ia mengembalakan kawan-kawan ternaknya dan menghimpuninya dengan tangannya. Anak-anak domba dipakunya, induk-induk domba dituntunnya dalam hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Hai jiwaku, Dia sungguh besar. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terangi berat mantel. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Engkau mendirikan bangsa-bangsa megah di atas air. Awan-awan Kau jadikan kendaraan, dengan bersayapkan angin Engkau melayang-layang. Angin Kau jadikan suruhan, dan api menyala Kau jadikan pelayan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia
makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan, mereka kenyang oleh kebaikan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka kebingungan. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali. Dan Engkau membarui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Aduh, awas. Kita diselamatkan berkat permandian, kelahiran, kembali berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyata kasih karunia Allah menyelamatkan semua orang. Kasih karunia mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat miliknya sendiri yang rajin baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya. Berkat permandian, kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima
hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, kata Yohanes. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kenapa Yesus mau dibaptis? Dan yang kedua adalah peristiwa hari ini patut kita syukuri, di mana 11 anak-anak hari ini untuk pertama kalinya akan menerima komunitas pertama. Dan itu merupakan sebuah peristiwa iman yang tentu membawa sebuah kebanggaan bagi kita, bahwa keselamatan dianugerahkan kepada siapapun. Tuhan membawa keselamatan, menganugerahkan keselamatan untuk siapapun, tidak melihat orang itu seperti apa. Keselamatan dianugerahkan kepada setiap orang karena orang itu percaya bahwa yang kami dunia adalah Yesus sebagai tokoh penyelamat untuk sebuah orang. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bahwa peristiwa pembaptisan Tuhan itu saya menemukan dua hal. Yang pertama adalah sebuah pertanyaan yang mungkin oleh sebagian pada orang. Yesus yang tidak berdosa tetapi mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu sebuah pertanyaan yang saya kira selalu ada dalam hati kita. Mengapa demikian? Yesus yang mau dibaptis oleh Yohanes meskipun dia tidak berdosa, dia mengatakan kepada setiap orang yang hadir pada saat itu bahwa ia ingin hidup sama dengan
bahwa dia ingin solider dengan manusia, dia ingin bersaudara dengan siapapun. Rasa persaudaraan dan solidaritas itu dia tunjukkan meskipun dia tidak berdosa, tapi dia mau dibaptis bersama-sama dengan orang yang berdosa. Solidaritas Yesus ditunjukkan dalam peristiwa pembaptisan. Yang kedua, lewat pembaptisan itu Yesus dimaklumkan bahwa dia adalah anak Allah. Itu terungkap di dalam bacaan Injil. Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Sebuah pernyataan diri yang mengatakan kepada semua orang yang melihat, kepada semua orang yang menyaksikan, bahwa inilah Yesus, anak Allah yang hadir bersahabat, bersaudara, dan solider dengan semua orang manusia. Dan karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dua poin penting inilah yang coba saya berikan, bahwa rahmat keselamatan itu ditujukan oleh Allah kepada semua orang. Maka orang bisa bertanya, anak-anak yang punya keterbatasan ini selalu bertanya, boleh atau tidak, layak atau tidak. Dan saya selalu bertanya demikian, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk semua orang, keselamatan untuk semua orang, dan tidak dikatakan dalam kitab suci hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Keselamatan dianugerahkan untuk semua orang. Dan kita sebagai orang yang memahami, sebagai orang yang mengerti, diharapkan menunjukkan sebuah sikap solidaritas yang hidup. Solidaritas yang ditunjukkan dalam keberpihakan kita, kepedulian kita kepada orang-orang yang rindu, yang haus akan keselamatan. Karena rahmat baptisan bukan hanya sekedar kita diangkat menjadi anak Allah, kita ditemukan sebagai anggota gereja, tetapi lewat rahmat baptisan kita diambil oleh Allah untuk mau bersolider dengan semua orang. Inilah Yesus. Bagaimana Yesus memberikan diri itu karena kecintaannya. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis bukan sekadar ingin menunjukkan kepada semua orang, tetapi dasar yang menggerakkan Yesus untuk mau dibaptis adalah kecintaannya kepada semua orang. Kecintaan itulah Pembina ini yang mendampingi anak-anak yang hari ini akan dibaptis dan komuni pertama itu luar biasa berat. Boleh katakan setiap hari datang ke rumah, mendampingi, menemani anak-anak yang 11 ini yang akan dibaptis dan komuni. Saya membayangkan tidak mudah. Tetapi apa yang menggerakkan mereka? Kembali lagi, karena kecintaan. Para orang tua yang mau menemani mereka setiap hari. Apa yang menggerakkan mereka? Karena kecintaan mereka pada anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan kita semua ambil bagian dengan caranya masing-masing. Itu semua sama, karena kecintaan kita. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus yang rela dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu pun digerakkan oleh cintanya kepada semua orang. Dia ingin bersolider dengan siapapun. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, peristiwa iman hari ini bagi saya pribadi adalah sebuah peristiwa iman yang memberikan atau menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu.
bahwa Tuhan telah mencintaimu, Tuhan telah mengasihimu, dan sebagai orang yang dicintai oleh Tuhan, hendaknya kita juga untuk membangun sikap yang sama seperti Yesus untuk semua orang. Dan inilah warta iman yang bisa kita renungkan dalam perjarahan iman kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bersyukur pada peristiwa hari ini dan sekaligus kita berdoa supaya anak-anak kita dan para orang tua yang mendampingi dalam perjalanan selanjutnya, mereka sungguh merasakan bahwa Tuhan ada dan bersama dengan mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan lanjutkan untuk sakramen pembaptisan. Ada satu anak, Stephen, yang hari ini akan dibaptis, nanti juga akan terima komuni pertama untuk menerima rahmat baptisan hari ini. Namun terlebih dahulu, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Bagi calon baptis dan yang tergabung dalam gereja Katolik dan diwakili oleh para orang tua dan wali baptis, sanggupkah kalian menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Dan kepada Anda sekalian umat beriman, dan bagi para calon baptis yang tergabung dalam gereja Katolik, sanggupkah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Bagi para calon baptis yang tergabung dalam gereja Katolik, sanggupkah kalian berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur, serta melanggar hak-hak asasi manusia? Pengakuan iman. Bagi calon baptis, percayakah saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Bagi calon baptis, percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sisi kanan Allah? Bagi calon baptis, percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahkan kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat ini Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Stephen, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kembali saudara dari air dan Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara. Saudara telah diangkat menjadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang saudara diurapi dengan minyak Kristus, diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja.
Semoga Allah berkenan melindungi saudara, agar saudara menjadi anggota umat-Nya yang setia sampai masuk kehidupan yang kekal. Saudara terkasih, saudara telah menjadi makhluk baru dan telah mengenakan Kristus. Terimalah kain putih ini yang menandakan martabat saudara yang luhur. Jagalah martabat itu jangan sampai tercela sampai menghadap Tuhan dan Hakim kita Yesus Kristus, supaya diperkenankan masuk kehidupan yang kekal. Saya persilakan wali baptis maju dan menyerahkan lilin dari lilin Paskah dan menyerahkannya kepada baptisan baru. Kini saudara telah bersatu dengan Kristus cahaya dunia, maka saudara harus hidup sebagai putra cahaya dan menghayati iman yang setia, sehingga pada saat Tuhan datang, saudara akan dapat menyongsong Dia bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Amin. Mari kita berdiri, kita lanjutkan dengan doa umat. Kita telah berbakti pada Allah, apa kita itu kepada Bapa kita bangga berbuat bakti kita dia perlu dipercaya yang berat Tuhan kepada Ia itu Tuhan kita dibuat baiklah beratnya kepada Ia. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Dibuat rasa diberi Ia hidup Rahani diubah Allah tambah beria kita jawabkan siapa dari kita yang lepas ya Tuhan baiklah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Dibuat pada orang Tuhan dia akan berpatian harap perang tetapi dia bertaklu dalam dua pangan harap beriman dalam iman yang beri telah hidup tertiali yang baik baiklah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Sebuah empat tertiali yang mulia dipatikan iman tinggi dalam ibadat perayaan yang hadir baiklah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Dibuat perhatian Allah itu yang ia yang ketali perhatian kita yang beri orang yang itu yang depan kita berperang ia yang diperang baiklah berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Dibuat dalam dibuat dilupa empat yang bakuli kita dibuat beruburan harap dalam hari yang tidak dapatan yang berbuat baik satu sama lain yang dari tepi di depan tujuh kehidupan bayam kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami. Bapa, peliharalah kami dalam kasih-Mu dan bantulah kami untuk menepati janji-janji baptis yang telah diucapkan atas nama kami atau yang telah kami ucapkan sendiri pada waktu pembaptisan. Semoga Bapa berkenan menerima kami karena Yesus Kristus Tuhan kami. Berdoalah saudara-saudariku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu pada perayaan pernyataan putra-Mu terkasih. Ubahlah persembahan ini menjadi kurban Kristus yang karena belas kasih-Nya berkenan menghapus dosa dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Marilah hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Maha Hidup. Sungguh layak dan sepantasnya kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Di Sungai Yordan Kau telah menandai kematian yang baru dengan diri yang menentukan agar pada suara yang turun dari langit kami percaya bahwa sabda-Mu diam di antara manusia dan oleh Roh yang turun dalam berupa burung merpati kami tahu bahwa Kristus hamba-Mu diurat dengan keberadaan dan diutus untuk memaklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Dan sebab itu bersama dengan kekuatan-kekuatan surga kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan kami hidupnya memuliakan Engkau dengan bernyanyi.
Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Adrianus, serta semua rohaniawan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran si Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, yang melalui rahmat baptisan yang Dia terima, Dia ingin bersaudara dengan kita. Ia ingin solider dengan kita. Karena itu berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapak Ibu, anak-anak terkasih, penerimaan komuni bagi anak-anak kita akan diberikan dalam satu rupa dengan cara pastor akan menyuapkan kepada anak. Orang tuanya boleh mendampingi, dimulai dari yang paling depan, selesai duduk baru dilanjutkan anak berikutnya. Terima kasih. Untuk umat yang lain selain keluarga, Romosius akan ada di sebelah kiri, silakan terima komuni di sebelah kiri, dan umat yang lain nanti di sebelah kanan dengan Romo Paskal, dan saya di depan untuk anak-anak dan orang tua yang akan terima komuni.
Doa untuk sinode para uskup. Kami berdiri di hadapan-Mu yang Roh Kudus pada saat kami berkumpul dalam nama-Mu bersama-Mu. Sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman. Berdiam di hati kami, ajari jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan kami berdosa. Jangan dibiarkan kami mendukung kekacauan. Jangan membiarkan kebodohan menutup kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mengurangi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan sama menuju kehidupan abadi dan hidup menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semuanya ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap dan waktu di dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra dan untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menyegarkan kami dengan anugerah-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohon, semoga kami yang setia mendengarkan Putra Tunggal-Mu, sungguh-sungguh Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pertama-tama saya ingin menyampaikan kebahagiaan dan rasa terima kasih saya untuk Romo Paskal dan juga Romo Sius yang telah hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Juga terima kasih kepada para pembina yang kurang lebih hampir 2 bulan lebih mendampingi 11 anak ini dengan baik, dengan setia, dengan semangat, sampai akhirnya hari ini kita boleh menyaksikan bersama dengan keluarga mereka dibaptis dan menerima komuni pertama. Jadi saya mengucapkan atas nama yayasan terima kasih kepada para pembina yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk hal ini. Terima kasih saya juga untuk para donatur yang hadir pada saat ini juga, yang sudah dengan caranya masing-masing memberikan dukungan, memberikan tanda kasih kepada anak-anak yang hari ini telah menerima baptisan dan komuni pertama. Jadi terima kasih banyak untuk para pemerhati, para donatur yang memberikan dukungan untuk keluarga, untuk anak-anak yang hari ini telah menerima sesuatu yang berarti. Dan teristimewa saya mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang memberikan dukungan yang sangat berarti juga untuk anak-anak ini, bahwa bagaimana kasih dan cinta orang tua dalam menemani, mendampingi anak-anak. Ini suatu kebanggaan tersendiri. Dalam keterbatasannya, tetapi Bapak Ibu dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, memberikan hati untuk menemani anak-anak ini di dalam perjalanan hidup. Karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para orang tua yang sudah meluangkan yang begitu berarti untuk anak-anak ini. Jadi karena itu saya atas nama yayasan mengucapkan terima kasih untuk semua umat yang hari ini hadir memberikan dukungan untuk peristiwa iman hari ini. Dan mudah-mudahan situasi COVID ini bisa berakhir, kita akan rutin untuk berjumpa. Dalam perjumpaan itu kita bisa berkumpul untuk bersharing, berbagi pengalaman dan seterusnya.
Jadi terima kasih banyak untuk itu. Nanti setelah berkat penutup, 11 anak akan mendapat langsung sertifikat baptis dan komuni pertama. Dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Sekali lagi mau 1, 2. Satu, dua. Iya, makasih ya. Ya. Markus, mana Markus? Kios. Orang tuanya nanti di sebelah kiri. Keren kan? 1, 2. Ibu, hari-hari ibu. Ini silakan dipegang. 1, 2. Oke. Bonaventura. Satu, dua. Lagi. 1, 2. Lagi 2. Satu, dua. Turunin lagi? Turun ya. 1, 2. Ya, foto-foto ya. 1, 2. Ketinggian. 1, 2. Simon. Lagi, sekali lagi. 1, 2. Simon. Mari Simon. Kamu sendiri panas ya? Baik, sehat. Boy, mana bapaknya? Mana bapaknya?
lagi turun lagi. Satu, dua. Oke. Ya. Kan. Satu, dua. Lihat kemari. Satu, dua. Oke. Dapat sertifikat nih, ya. Nyung, ya. Udah. Ayo, Oma. Sama sini, Oma. Sama Oma. Oma paringin ya. Ya. Oma. Satu dua. Ya, thank you. Oke. Lagi ya, lagi. Oke, Kok gitu? Dia foto. Sekarang. Nah, ini. Ya, kamera. Satu, dua. Sekali lagi, semua. Satu, dua. Mari. Oke, siap. Mana? Tunggu bapaknya. Bapaknya. Sama si Nona. Nah, mari. Iya. Oke. Satu, dua. Lagi.